Pemirsa, puluhan korban trading binary option binomo menggelar unjuk rasa di Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut penyidik tindak pidana ekonomi khusus Mabes Polri segera menetapkan tersangka atas kasus binomo. Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan korban trading binary option binomo di depan Mabes Polri Jakarta Selatan Senin siang. Dalam aksinya mereka menuntut Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam penanganan kasus tersebut. Korban trading binary option binomo kecewa terhadap Mabes Polri yang dinilai lamban dalam penanganan kasus. Unjuk rasa juga meminta kepolisian untuk memfasilitasi pembentukan posko pengaduan korban trading binomo. Sementara itu, korban binomo Erik Duana mengaku kecewa terhadap afiliator maupun influencer media sosial yang turut mempromosikan aplikasi binomo kepada masyarakat. Binary option sudah dari 2021 bulan 5. Jadi total loss saya sudah di angka 165 juta. Dan di sini saya memang solo trader, tapi saya termotivasi sama edukasinya dari Doni Salmana. Yang mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini, ya, khususnya binomo. Sementara itu, polisi memastikan menaikkan kasus binary option binomo ke tingkat penyidikan. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan polisi akan memeriksa korban pada Selasa siang. Sementara itu, sejumlah saksi lain juga akan diperiksa pada Rabu 23 Februari mendatang. Polisi juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Indra Kents yang diduga sebagai afiliator trading binary option binomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara setelah mangkir dari pemeriksaan dan berobat ke Turki, pegiat trading online Indra Kents kembali ke Indonesia. Bareskrim Polri menanti kepulangan Indra dengan sangkaan kasus pencucian uang dan penyebaran berita bohong. Kaitan dengan aplikasi binomo yang dugaan judi online itu. Berapa kerugian yang dialami oleh pelapor, Pak? Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Polda Sumatera Utara terpaksa gigit jari setelah Crazy Rich Medan Indra Kents mangkir dari pemeriksaan pekan lalu dengan alasan sakit. Bukan rumah sakit dalam negeri, Indra Kents yang terkenal lantaran kerap mempromosikan aplikasi trading tersebut pergi berobat ke Turki. Unggahan Indra saat menjalani pemeriksaan elektrokardiogram pun menuai polemik. Akun Instagram Kaos Pintar menyoroti hal tersebut. Warganet menyoroti Indra yang menggunakan kacamata dan earphone di saat tubuhnya dipasangi alat EKG. Sedianya saat menjalani pemeriksaan EKG, setiap benda yang terbuat dari besi maupun dapat mengundang medan magnet harus ditanggalkan. Terkait kondisi kliennya yang berobat ke luar negeri di tengah berbagai undangan pemeriksaan, kuasa hukum Indra Kents menegaskan tidak ada itikat untuk melarikan diri. Saat ini Indra Kents telah pulang ke Indonesia dan sedang menjalani karantina. Terkait kasus trading, Satgas Waspada Investasi menegaskan bahwa binary option adalah judi online. Ya, apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izin badan hukumnya, cek legalitasnya, kemudian izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin ya jangan diikuti. Seperti ini binomo ini kan tidak ada izinnya di Indonesia. Kemudian cek legalitas logisnya, rasionalitas imbal hasil. Jadi kalau dalam perdagangan ada orang menawarkan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan fix atau profit sharing, itu tentu sangat menyesatkan. Karena dalam perdagangan, terutama perdagangan berjangka komoditi, tidak ada sesuatu keuntungan yang fix. Karena harga itu bisa naik turun. Dan bisa juga kita rugi. Nah ini yang perlu kita pahamkan ke masyarakat supaya berpikir secara rasional. Kepolisian kini menanti selesainya masa karantina Indra Kents untuk kepentingan penyidikan. Meski telah naik tahap dari penyelidikan, kepolisian belum mengumumkan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyebaran berita bohong. Sedianya Bareskrim akan kembali memeriksa Indra Kents Jumat mendatang.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan masyarakat wajib memiliki BPJS Kesehatan. Nantinya kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, daftar haji hingga jual beli tanah. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan, mulai dari mengurus SIM, STNK, dan SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Artinya kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Sementara sebagian masyarakat mengaku tidak setuju dan menilai kebijakan baru ini tidak berkesinambungan dan menyusahkan. Kurang setuju. Masalahnya bikin ribet gitu. Masa mau beli tanah, mau pergi haji harus BPJS, kayaknya nggak nyambung gitu. Aku sih nggak setuju ya. Soalnya apa hubungannya gitu BPJS sama jual beli tanah gitu. Jual beli tanah kan BPJS buat kesehatan. Apa hubungannya gitu sama tanah, jual beli tanah gitu. Nggak masuk akal sih menurut aku ya. Kebijakan baru ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024. Sementara pada tahun lalu jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran mengatur penggunaan pengeras suara di dalam masjid. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan aturan tersebut untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban warga. Umat Islam Indonesia kini harus lebih bijak dalam menggunakan pengeras suara di masjid dan musola demi kepentingan bersama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara. Aturan ini meliputi penggunaan pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Menurut Yakut, pengeras suara masjid dan musola merupakan kebutuhan umat Islam. Namun pada saat bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan maupun latar belakang. Dalam surat edaran Menteri Agama soal pengeras suara luar boleh digunakan selama 10 menit sebelum azan subuh dan sholat Jumat, 5 menit sebelum sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara untuk kegiatan ibadah seperti zikir dan doa setelah sholat dianjurkan menggunakan pengeras suara dalam. Tidak hanya itu, Menteri Agama juga mengatur kualitas pengeras suara yang digunakan harus layak, bagus, dan tidak sumbang saat digunakan. Kementerian Agama akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas Islam untuk melaksanakan aturan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya penggunaan pengeras suara sempat dikeluhkan warga, bahkan artis Zaskia Meka pernah menjadi sorotan lantaran mengkritik cara membangunkan sahur dengan menggunakan toa masjid. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang wanita dihukum 1,5 tahun penjara karena memprotes volume suara azan. Menjalankan ibadah puasa, waktunya Inilah video orang membangunkan sahur yang diprotes artis Zaskia Meka. Zaskia mengkritik cara orang membangunkan sahur yang dinilainya kurang baik. Dalam video yang diunggah ke Instagram, Zaskia bertanya mengapa cara membangunkan sahur dengan toa disebut tengah menjadi hits atau tren. Zaskia juga menilai cara membangunkan sahur dengan berteriak menggunakan toa dianggap tidak etis dan tidak menghargai orang lain.
Kritik Zaskia ini pun ternyata membuat gaduh media sosial. Sebagian mendukung sikap Zaskia, namun tidak sedikit yang mencibir kritikannya. Seorang warga Medan, Sumatera Utara, Meiliana, divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus penistaan agama. Hukuman ini diterima Meiliana karena memprotes volume suara azan yang berkumandang di lingkungannya. Meiliana merasa terganggu karena pengeras suara berbunyi setiap hari dengan volume yang cukup kencang. Warga setempat pun tak terima dan melaporkan Meiliana ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan demi antri paket sembako murah di Jombang, Jawa Timur. Sementara antrian operasi pasar minyak murah di Lampung Utara berujung ricuh warga penjara minyak goreng. Ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu penjualan paket sembako murah di alun-alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Banyaknya warga yang datang membuat aksi saling dorong tak terhindarkan. Seorang balita bahkan menangis karena harus ikut mengantri di bawah terik matahari. Dalam operasi pasar ini, panitia menyediakan minyak goreng, beras, gula, dan telur ayam. Namun panitia membedakan antrian untuk masing-masing jenis sembako sehingga warga harus mengantri berulang kali. Ya kurang profesional aja. Kenapa Pak? Nah jadi keributan, biasanya nggak ada antrian gini jadi keributan, soalnya bayar. Kecuali kalau antrian sembako nggak bayar gratis tuh ribut itu nggak masalah, itu manusiawi Mas. Dikasih beras sama gula dulu. Terus habis itu ngantri lagi. Suruh ngantri lagi. Ngantri lagi. Telur antri lagi. Beli telur sama minyak. Terlalu lama kasihan kan orang tua. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang menyediakan 2.500 liter minyak goreng yang dijual seharga Rp13.500 per liter. Operasi pasar ini digelar untuk membantu warga menghadapi tingginya sejumlah harga bahan pokok di pasar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Operasi pasar minyak murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara juga berujung ricuh. Warga menjarah minyak goreng yang berada di gudang penyimpanan. Ratusan warga di Kabupaten Lampung Utara ini beramai-ramai mendobrak pintu gudang penyimpanan minyak goreng di Dinas Perdagangan setempat. Diduga warga kesal lantaran pihak Dinas Perdagangan Lampung Utara menghentikan operasi pasar dengan alasan minyak goreng telah habis terjual. Warga yang curiga menggeruduk kantor Dinas Perdagangan dan menemukan puluhan karton minyak goreng. Warga pun langsung berebut menjarah minyak goreng yang mereka temukan. Akibat insiden ini, seorang ibu pingsan dan harus dibawa keluar dari kerumunan. Sementara itu, pihak Dinas Perdagangan beralasan operasi pasar terpaksa dihentikan karena banyaknya warga yang datang menimbulkan kerumunan dan situasi tak terkendali. Tadi mungkin sisa nggak seberapa banyak lagi kan kita hentikan juga karena melihat prokes sudah tidak sesuai dengan yang aturan yang ada gitu. Namun mungkin ada insiden dikit tadi itu, ya itu lumrah lah, kita anggap sebagai inilah kondisi kelangkaan orang ini. Jadi tidak ada masalah, saya rasa itu nggak terlalu berlebihan gitu. Sebelumnya dalam operasi pasar ini, Dinas Perdagangan Lampung Utara menjual minyak goreng seharga Rp13.000 per liter. Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu daerah yang masih mengalami kelangkaan minyak goreng. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi timbunan minyak goreng di salah satu gudang di Deli Serdang. Edi meminta agar aparat menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas dan masing-masing pihak agar menahan diri untuk menghindari kegaduhan.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi penemuan timbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng pada salah satu gudang di Deli Serdang. Edi meminta agar masing-masing pihak bisa menahan diri hingga kasus ini selesai diselidiki pihak berwajib. Lebih jauh, Edi menyatakan minyak goreng ini telah didistribusikan ke berbagai tempat. Yang saya dengar bahwa itu keluar masuk, waktu 2 hari keluar masuk minyak goreng dari tempat tersebut, karena dia peruntukannya adalah untuk rumah-rumah makan, untuk mall, untuk lain semuanya. Kasus dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara terungkap setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak di sejumlah pabrik. Pada salah satu pabrik, tim Satgas Pangan menemukan tumpukan minyak goreng kemasan siap edar, mulai dari kemasan 1 liter hingga jerigen. Mabes Polri telah mengultimatum penimbunan minyak goreng dengan mengingatkan pelaku soal hukuman dan sanksi, yakni pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat memproduksi tempe secara sembunyi-sembunyi di hari pertama aksi mogok massal sebuah rumah produksi perajin tempe di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam di sweeping belasan anggota Koperasi Produsen Tempe Tahu atau KOPTI. Dengan pengawalan aparat TNI, belasan anggota Koperasi Produsen Tempe dan Tahu atau KOPTI Senin malam menggeruduk rumah salah seorang perajin tempe di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasilnya di dalam rumah didapati aktivitas perajin yang tengah memproduksi bahan baku kacang kedelai menjadi olahan tempe. Dengan tegas, para anggota KOPTI meminta agar perajin menghentikan aktivitasnya dan memasukkan kembali kacang kedelai yang telah direndam ke dalam karung. Meski mengetahui adanya aksi mogok produksi massal yang telah disepakati bersama maupun perajin berdalih jika produksi tempenya malam ini untuk penjualan pada malam Kamis mendatang. Puluhan perajin tahu tempe juga merazia pedagang di sejumlah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Mereka bahkan menghancurkan stok tahu yang masih disimpan pedagang sebagai bentuk protes atas harga kedelai yang semakin mahal. Puluhan perajin tahu tempe di Bogor, Jawa Barat melakukan sweeping ke sejumlah pasar tradisional Senin dini hari. Sweeping untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual tahu tempe. Sweeping ini dilakukan di Pasar Cimampea, Pasar Lewiliang, Pasar Cigodeg, dan Pasar Jasinga. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan para perajin tahu dan tempe karena harga kedelai yang tak kunjung turun. Para perajin bahkan menghancurkan stok tahu dan tempe yang mereka temukan. Tuntutannya supaya pemerintah itu tahu bahwa pengrajin tahu itu kacangnya naik tinggi supaya ada perhatiannya, gimana solusinya gimana. Berapa emang Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya kan paling tinggi 10.000, sekarang udah 11 lebih. Para perajin mengancam akan terus melakukan aksi mogok produksi dan terus melakukan razia untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual tahu dan tempe. Mereka berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai yang kini mencapai Rp11.400 per kilogram. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selama 3 hari ke depan, produsen tahu tempe menggelar aksi mogok produksi akibat tingginya harga kedelai. Agar tidak merugi, sejumlah produsen terpaksa mengecilkan ukuran produksi. Sejumlah produsen tahu dan tempe di Kelurahan Bojongsari, Indramayu, Jawa Barat berhenti berproduksi. Aksi mogok digelar hingga Rabu depan. Harga kedelai yang mencapai Rp12.000 per kilogram membuat pengrajin kesulitan memproduksi tahu dan tempe. Mahal terus banyak konsumennya pada komplain gitu, pada ngeluh. Kalau jualannya nggak laku. Terhentinya produksi tahu dan tempe berdampak pada nasib pekerjanya.
Sebagian pekerja dirumahkan karena pengrajin tak mampu lagi memberikan upah. Kalau karyawan dari sekarang udah mulai kurangin. Karena harga kedelai sangat tinggi, Pak. Setiap hari, 2 hari sekali pasti naik terus. Dari 900 sampai 1 juta, sampai 1.100.000 sampai 1.150.000. Di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, produsen tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe agar tetap berproduksi. Perajin berharap solusi dari pemerintah agar harga kedelai bisa kembali stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkap strategi baru penyebaran terorisme di Indonesia. Organisasi masyarakat Islam disebut-sebut menjadi salah satu sasaran sebaran paham terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkap strategi baru penyebaran paham terorisme di Indonesia. Partai, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga negara menjadi sasaran teroris. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, perekrutan teroris tidak lagi mengacu pada apa yang tertuang dalam buku panduan, melainkan berbaur dengan sistem demokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi di kawasan Kuningan Jumat 18 Februari 2022. Majelis Ulama Indonesia menilai BNPT kembali membuat gaduh. Pasalnya, pada tanggal 3 Februari lalu, BNPT baru saja meminta maaf di MUI terkait pernyataan BNPT yang mendeteksi 198 pondok pesantren terafiliasi teroris. Sementara itu, selama beberapa bulan terakhir, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris. Sebagian dari mereka adalah anggota Partai Dakwah dan Partai Umat. Tidak hanya itu, mereka juga tercatat sebagai anggota MUI. Tim Liputan iNews melaporkan. Penangkapan teroris oleh Densus 88 yang kembali marak akhir-akhir ini memantik mantan narapidana teroris bersuara. Mantan peraket bom ini meminta generasi muda tidak tergiur bujuk rayu kelompok tertentu yang intoleran dan memusuhi pemerintahan yang sah. Usai menjalani hukuman di Lapas Cipinang selama 2 tahun lebih karena bergabung dengan ISIS dan JAD, Irfan Suhardianto, warga Probolinggo mengikrarkan diri kembali ke NKRI dan Ibu Pertiwi. Irfan kemudian membagikan kisahnya kepada anak-anak muda di Jember. Irfan meminta agar generasi muda tidak gampang mempercayai sebuah ideologi ekstrim, apalagi yang menerjemahkan jihad dengan memerangi siapapun yang berseberangan dengan ideologinya. Karena Islam sejatinya adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Kesimpulannya ya sesungguhnya bagaimana acara-acara seperti ini seringlah dilakukan seperti itu di berbagai tempat daerah agar digalakkan dengan mengundang berbagai elemen kalangan tentang agar tidak terjadinya paham radikal atau ekstremis. Ini kan cuma dengar dari TV, kita cuma membaca berita, tapi mendengar langsung dari mereka apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, itu menjadi pembelajaran paling baik menurut saya ya, kepada para audiens yang hadir hari ini. Jadi buat saya ini menarik. Pemirsa, PT Mensi Asset Management menggelar seminar edukasi reksadana bagi masyarakat. Seminar ini mengupas tuntas mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan memaksimalkan instrumen investasi reksadana untuk persiapan dana pensiun. Strategi investasi di 2022 menjadi tema utama seminar edukasi reksadana yang digelar PT MNC Asset Management berkolaborasi dengan Finansialku.com di MNC Tower, Surabaya, Jawa Timur. Seminar yang diperuntukkan bagi masyarakat ini membahas tuntas mengenai strategi pengelolaan keuangan pribadi serta meningkatkan kewaspadaan dalam memilih investasi yang baik dan menguntungkan. Acara ini bertujuan untuk kita itu paling nggak mengedukasi ya masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, Jawa Timur ya, itu agar bisa melek investasi, tahu tentang bagaimana cara berinvestasi yang baik, yang benar. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran bersama buat kita semua. Ya, oleh karena itu kita Finansialku dan MNC Asset kita menginisiasi acara ini Mas, supaya gimana
teman-teman di luar sana gue ngerti soal keuangan pribadi dan gimana dia taruh soal investasi yang lebih legal ya di bawah peraturan OJK. PT MNC Asset Management adalah perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group dengan sejumlah produk unggulan seperti reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan saham. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Menparekraf akan kembali menggelar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dan di tahun ini Menparekraf menargetkan akan ada 3.000 peserta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Anugerah Desa Wisata atau ATWI 2022 bertemakan kebangkitan ekonomi demi Indonesia bangkit. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program ini dapat kembali menggali potensi-potensi desa wisata di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tahun ini Menparekraf dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan 3.000 desa wisata dalam ATWI 2022 ikut dalam ATWI 2022, naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Potensi desa wisata ini merupakan bagian dari kebangkitan ekonomi kita dan selama kepatuhan protokol kesehatan dan salah satu kategori yang diperlombakan adalah kategori CHSE yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability dan sebagian dari desa-desa juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Melalui ajang ini Menparekraf ingin mencari desa-desa wisata baru di Indonesia yang dinilai menyimpan banyak potensi yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat lokal setempat. Dewan Adat Gayo menggelar festival tari dan pameran benda bersejarah peninggalan Kerajaan Linge. Selain untuk mengedukasi masyarakat, pameran juga bertujuan untuk melestarikan budaya suku Gayo yang terancam dilupakan generasi milenial. ...287 benda peninggalan masa Kerajaan Lingge dipamerkan di Gedung Olah Seni Takengon, Aceh Tengah. Pameran yang digagas oleh Dewan Adat Gayo ini digelar untuk mengedukasi masyarakat khususnya kalangan muda. Pameran yang dibuka untuk umum selama sepekan ini juga bertujuan untuk memicu para arkeolog meneliti benda pusaka Kerajaan Lingge. Benda yang dipamerkan diantaranya senjata tajam, mahkota kerajaan, serta Al-Quran berusia ratusan tahun yang terbuat dari kulit kayu. Barang-barang ini dipamerkan bahwa betul di Lingge itu ada fakta peninggalannya, ada mahkotanya, ada semuanya, ada bekas-bekasnya. Kemudian supaya kita mendapatkan yang sebenarnya, ada suatu budaya, ada suatu suku asli yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Selain pameran peninggalan Kerajaan Lingge, juga diadakan festival tari dan perlombaan himne Gayo. Diharapkan acara ini dapat melestarikan peninggalan dan budaya suku Gayo di Serambi, Mekah. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Jelang Pilpres tahun 2024, banyak cara yang dilakukan para pendukung dan relawan untuk mensosialisasikan tokoh-tokoh yang dicalonkan sebagai calon presiden. Di Bandung, para pendukung membuat mural dan berbagi sembako. Sementara di Pontianak, para relawan gelar bakti sosial. Ganjar Milenial Center Jabar mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. GMC menilai sosok Ganjar yang rendah hati mampu memimpin bangsa Indonesia di masa depan. Ganjar juga dianggap memiliki prestasi memimpin Jawa Tengah. Oke, buat kami, ya generasi kami tidak menginginkan pemimpin yang eksklusif. Kami lebih suka ngelihat sosok ayah Ganjar ini karena dia
lebih egaliter dan merakyat. Selain deklarasi, Ganjar Millennial Center juga membagikan sembako untuk warga serta membuat mural. Sementara itu di Kalimantan Barat, relawan Sobat Erik membagikan sembako untuk duafa, janda dan masyarakat prasejahtera di sekitar Keraton Kadriah Pontianak. Relawan juga memberikan modal usaha untuk penjual jajanan pasar dan UMKM di dalam Bugis Pontianak dengan harapan UMKM bisa bangkit di tengah pandemi. Saya Paulus Hadi, koordinator Sobat Erik Kalimantan Barat, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Hari ini ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama kami membagi kaos di Pasar Pelamboyan, kemudian kami di Keraton Pontianak memberikan bantuan kepada UMKM, memberikan bantuan laptop kepada siswa yang berprestasi. Kemudian kita juga borong PKL kecil. Kemudian kita hari ini terakhir kegiatan kami memberikan bantuan kepada pesantren Ridho. Mudah-mudahan Sobat Erik ke depan makin jaya. Relawan Sobat Erik berharap Erick Thohir dapat terpilih dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Keamanan data merupakan isu penting yang belakangan menjadi perbincangan publik. Dengan dasar tersebut, 4 mahasiswa UI kembangkan Printbox, sebuah inovasi alat untuk mencetak atau mengkopi dokumen yang diklaim aman dari pencurian data dan dapat diakses secara mandiri. Inilah Printbox, sebuah mesin cetak yang dikembangkan oleh 4 mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Alif Hikmah, Joshua Alfiando, Yoga Dwi dari Fakultas Teknik, dan Ardanto Finkan dari Fakultas Ilmu Komputer. Mesin ini diklaim aman dari pencurian data lantaran data dokumen yang akan dicetak atau dikopi tidak terekam oleh sistem karena mesin ini terprogram enkripsi end-to-end atau sistem komunikasi di mana hanya pengguna yang sedang berkomunikasi yang dapat membaca pesan tersebut, hingga tidak ada yang dapat mengaksesnya karena setelah tercetak dokumen akan sendirinya terhapus. Cara kerja mesin ini pun terbilang mudah. Pengguna tinggal membuka website yang terkoneksi dengan mesin, kemudian mengupload dokumen yang akan dicetak. Lalu pengguna bisa memilih hasil cetakan berwarna atau hitam putih dan jumlah salinan yang akan dicetak. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan digital payment. Dan pengguna pun langsung mendapatkan QR code yang bisa langsung di-scan di mesin tersebut. Jadi waktu itu saya sebagai founder inventing, sebagai mahasiswa waktu itu sedang mencetak dokumen. Namun dokumen tersebut harusnya privat karena bersifat data pribadi. Nah, saya berpikir bahwa diperlukan sesuatu hal yang untuk memprivasi dokumen tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan kita cetak di counter print, itu kita akan saat kita di counter print itu sulit sekali untuk menjamin keamanan dari data yang kita upload. Printbox banyak menggantikan pekerjaan customer service saat mencetak dokumen. Selain data aman, teknologi dengan transaksi yang sederhana dan mandiri ini juga bisa digunakan 24 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.